Tapi kita akan bahas ini Detikers waspada penyakit stroke di usia muda. Sama siapa lagi kalau kita nggak bahas kesehatan tuh ya sama beliau lagi lah, sama Profesor Uyung di sini dari Detik Health. Hai. Profesor lagi. Di sini Profesor Uyung loh Mas Uyung. Makanya gue dari tadi kayak bingung mau memperkenalkan, tapi kok tulisannya Profesor Uyung sejak kapan? Diaminin aja. Diaminin, asik, amin. Siapa tahu nanti dapat ini ya, honoris causa ya. Gelar profesor dari Mas Vito. Jadi selamat sore Profesor Uyung, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Jadi ini kenapa nih stroke itu sekarang makin Gua kasihan muda? banget. Bentar, Emang bentar. gue juga bingung ini Gua kenapa kasihan kok. banget. Ini boleh gak ditinggiin? Soalnya beliau terlalu jungkang ya alias jangkung. Terima kasih, ketahuan kan mana yang tetap mana yang bukan. Kok makin feedback? Gimana Mas Uyung? Karena seberapa sering stroke di usia muda tuh terjadi emang sekarang? Apa memang trennya kayak gitu atau dan apa penyebabnya? Relatif meningkat sih dibandingkan dulu-dulu. Kalau dulu ya memang identiknya dengan penyakitnya orang tua kayak gitu. Tapi kalau sekarang mulai banyak yang di usia muda. Jadi kita kan secara berkala kan punya riset nasional gitu kan. Dulu namanya riset kesehatan dasar, sekarang jadi survei kesehatan Indonesia. Nah itu angkanya memang ada peningkatan di usia tertentu yang kategorinya dewasa muda. Detailnya sejujurnya aku nggak hafal, tapi nanti bisa dibaca di Detik Health. Tapi ada peningkatan di usia Muda. Nah beda gak sih stroke yang di usia muda sama yang di usia lanjut atau manula? Mekanismenya sama aja sebenarnya, cuman yang berbeda adalah dampaknya. Mungkin ya yang paling berbeda kan dampaknya. Muda kan produktif ya, kalau misalnya kena stroke nggak bisa kerja. Kalau misalnya orang tua udah pensiunan kayak kena stroke ya udah paling keluarganya yang repot kayak gitu, ngurusin kayak gitu. Kalau masih muda ya harusnya kan produktif gitu. Terus kemudian kalau stroke itu kan seringnya sih hasilnya 2, kalau nggak meninggal cacat kayak gitu ya. Itu kan dampaknya ke produktivitas kan ya itu yang membedakan dengan di usia tua yang paling mungkin nggak sih kalau usia muda lebih cepat sembuh? Itu kaitannya dengan neuroplasticity istilahnya. Jadi sel-sel otak itu punya kemampuan untuk meregenerasi dirinya sendiri. Jadi kayak yang rusak nanti ada yang menggantikan. Di usia muda itu lebih besar peluangnya untuk dia pulih kayak gitu. Walaupun ya tetap ada yang permanen gitu biasanya. Bener gak tuh Mas, tadi kata Evelyn kalau penyebabnya bisa jadi gara-gara lifestyle atau makanan? Mostly memang kayak gitu. Jadi kalau misalnya usia dewasa muda itu paling besar karena lifestyle, jadi gaya hidup yang tidak sehat kayak gitu. Khusus untuk yang anak-anak, ya ada juga anak-anak yang kena stroke kayak gitu. Itu kaitannya dengan kondisi bawaan kayak gitu. Oh, jadi ini genetik juga? Bukan genetik ya, kayak dia terlahir dengan kondisi tertentu yang membuat dia rentan terhadap stroke kayak gitu. Jadi kalau untuk anak-anak biasanya kayak gitu. Tapi kalau untuk yang dewasa muda yang udah tadinya waktu anak-anak sehat-sehat saja tapi pas gedenya kena stroke kayak gitu ya biasanya karena lifestyle, kurang olahraga, dietnya tidak sehat kayak gitu sih sering. Anak-anak tuh usia berapa Mas bisa kena stroke? Ya, usia berapa aja, namanya juga punya bawaan kan, maksudnya punya kondisi bawaan yang mungkin pembuluh darahnya rawan pecah segala macam kayak gitu ya kita nggak tahu kan. Jadi tapi yang pasti kita pernah wawancara dokter saraf gitu bilangnya ya kita pernah menangani umur berapa bulan atau apalah kayak gitu. Berapa bulan? Wow. Ya kan kalau misalnya memang terlahir dengan kondisi seperti itu ya mau itu tapi bisa dihindari nggak? Gimana caranya? Kalau misalnya bawaan ya nggak bisa, maksudnya memang dia terlahir seperti itu kan. Tapi kalau misalnya yang dimaksud adalah yang usia dewasa muda itu tadi yang seumuran kita muda ya. Iya. Kok jadi ujungnya spiritually yes. Spiritually itu, yes. Ya itu tadi bisa dihindari, maksudnya. Jadi ada 2 faktor risiko. Jadi faktor risiko yang bisa dihindari dan yang tidak bisa dihindari. Yang tidak bisa dihindari itu kayak misalnya ras tertentu punya faktor risiko yang lebih punya risiko yang lebih tinggi, atau itu tadi terlahir dengan kelainan genetik tertentu yang membuat pembuluh darahnya gampang rusak. Nah, yang bisa dihindari adalah itu tadi gaya hidup, suka olahraga dan nggak suka olahraga itu kan kita bisa milih kan. Jadi misalnya kita nggak pengen kena stroke ya sering-sering olahraga kayak gitu. Terus pola makan juga diperhatikan juga kayak gitu. Itu faktor risiko yang bisa dihindari gitu. Tuh, hidup itu pilihan kalau kata Profesor Uyung. Ya, pilih Detikers mau olahraga atau enggak. Kena stroke apa enggak. Kalau nggak mau kena stroke ya itu tadi ya gaya hidupnya dia harus perhatiin. Katanya juga termasuk kalau kelamaan duduk juga bisa. Jadi pengen berdiri. Gue lama duduk jadi pengen berdiri. Lebih ke ambeien sih. Oh itu ambeien ya, bukan stroke ya. Soalnya makin banyak kan sekarang kita tenaga kerja formalnya yang juga diharuskan untuk duduk.
cukup lama gitu. Tapi ini bukan genetik ya, nggak diturunkan. Kalau cancer kan misalkan kayak kakek nenek ada yang cancer, chancesnya enggak. Oke, baik, berarti cuman ya tergantung ada bawaan atau enggak. Mostly enggak, tapi ya ada faktor risiko tertentu yang ya mungkin memang lebih rentan gitu, tapi kerentanan itu bisa diimbangi dengan gaya hidup yang sehat. Jadi meskipun dia punya bakat, tetap bisa dihindari, kayak gitulah gampangnya. Bisa dideteksi nggak sih, Mas? Beberapa bisa, kayak misalnya kamu punya hipertensi kayak gitu, ya itu bisa dideteksi kan. Nah, hipertensi salah satu faktor risiko stroke. Jadi kalau kamu punya hipertensi, kamu punya risiko yang lebih besar untuk kena stroke. Apakah kalau hipertensi pasti kena stroke? Belum tentu, tapi risikonya lebih besar dibandingkan tidak punya hipertensi, misalnya seperti itu. Apalagi Mas yang bikin risikonya lebih besar? Kolesterol, terus ya macam-macam sih. Tuh Dok, jangan jajan sembarangan. Iya, jangan makan gorengan mulu gue. Obesitas, khususnya obesitas sentral. Jadi cowok biasanya itu yang umur 40-an gitu mulai perutnya membesar, lingkar perut untuk pria itu standarnya 100 cm itu udah berisiko. Berarti ukuran aduh, Habis liburan lagi. Ukuran celananya berapa tuh berarti? 3. Itu tuh kayak Menkes kan pernah bilang ukuran celana jeans di atas 32 sekian kayak gitu tuh. Di atas 32. Aku nggak ngerti ya ukuran, kadang-kadang beda brand juga beda ukuran kan, jadi harus lihat size chartnya. Pokoknya gitu. Dilarang di atas 100 ya Detikers. Lingkar perutnya ya. Atau mungkin brand-brand juga kepikiran kali ya dilabelin gitu kalau misalnya yang size-nya over kayak gitu dikasih peringatan. Ada berisiko. Tapi sepakat sih bahwa semua orang tuh harus hidup sehat dan mengurangi namanya orang buncit di dunia ini. Nah itu saya termasuknya. Makanya ini on the way nih. Masih flat kok, efek liburan. Kita ikuti gaya hidup Evelyn ya yang sehat, olahraga terus. Itu hanya pencitraan doang. Aslinya makan pastel 5 biji ya sekali makan ya. Kadang-kadang berawal dari pencitraan kan, konten segala macam kayak gitu, terus dia merasakan sendiri loh kok lebih enak ya hidupku kayak gitu. Suka terus nih. bablas kayak gitu. Positive vibes. Kayak gitu sih. Tapi ada gejala awalnya nggak sih kayak kalau misalkan kayak stroke gitu, misalkan tangannya mulai geter-geter gitu awal-awal. Kalau udah serangan stroke itu kan terjadinya di otak. Biasanya gara-gara utang nih tangan geter nih. Pusat sistem saraf. Jadi ya pasti akan muncul gejala kalau misalnya memang otaknya kena gitu kan. Tergantung bagian mana yang kena. Kadang-kadang misalnya kena yang berhubungan dengan penglihatan. Tiba-tiba rabun gitu. Padahal biasanya enggak gitu. Tiba-tiba kok mataku rabun gitu. Nah, itu bisa dicurigai. Terus yang paling sering terjadi adalah mukanya tidak simetris, jadi fungsi motoriknya yang terganggu. Tiba-tiba mulutnya mulutnya menceng segala macam kayak gitu. Atau sebelah badannya nggak bisa digerakkan, tiba-tiba kesemutan, tiba-tiba nggak bergerak gitu aja gitu. Itu kan juga suka kalau kena AC misalkan tidur yang tangan kiri kena AC terus lama-lama kayak mati rasa gitu. Beda. Iya, dia kan suka gitu kan. Ada yang seperti itu mirip juga, tapi itu lebih ke infeksi virus sih, infeksi virus. Aku lupa namanya, tapi tahu kan maksudnya kan kayak kena angin terus sini terus lama-lama sininya tangannya bisa lumpuh kalau mukanya gitu. Oke, gitu. Gue masih menyimak, gue masih nungguin mau dijawab apa. Nah, ini kan ada kabar baru nih dari Detik Health. Kasus stroke usia muda terjadi juga nih sama orang-orang yang rutin olahraga. Gimana tuh? Yang terlihat sehat gitu. Rutin olahraga itu kan salah satu faktor saja. Jadi faktor lain suka olahraga tapi pola makan tidak sehat kayak gitu kan ya akhirnya trade off kan, maksudnya dong. Gue olahraga tapi makannya cireng. Gue banget tuh cireng. Itu masih Ansa kayaknya ya. Sama Randra. banyak faktor sih, jadi nggak bisa cuman mentang-mentang soal olahraga terus kemudian merasa baik-baik saja, ya nggak juga kayak gitu. Mungkin juga ketika kamu mulai rajin olahraga itu faktor resikomu udah muncul gitu, misalnya hipertensi yang pernah kita tulis baru aja kita tulis juga di Detik Health itu ada namanya Alpha gitu, dia suka olahraga juga, dia sering ikut event lari segala macam sampai keluar negeri segala macam kayak gitu, tiba-tiba kena stroke, lumpuh kayak gitu. Padahal giat lari ya. Ternyata ya nggak begitu saja. Sebelumnya dia ternyata pernah terdeteksi hipertensi. Jadi ada faktor risiko yang terabaikan gitu kan. Jadi walaupun dia suka olahraga tapi ternyata hipertensinya itu tidak terkelola dengan baik dan
jadi pencetus pada akhirnya gitu. Nah, kalau ada seseorang udah terkena stroke, penanganannya gimana nih? Apakah Kalau- terapi atau gimana? Kalau sudah terlanjur stroke ya pastinya terapi ya. Maksudnya penyebabnya apa itu diatasi dulu, yang paling urgent itu, karena itu kan emergency ya. Kalau stroke itu kan setiap detik ada risiko sel otaknya mati kan. Jadi yang pertama kali harus diatasi adalah penyebabnya. Penyebabnya secara umum ada dua, penyumbatan pembuluh darah dan tersumbat atau pecah gitu. Pokoknya dua itu. Tersumbat itu iskemik, stroke Mendingan iskemik. tersumbat dong dibanding pecah, lebih bahaya Ya nggak ada yang dong. mendingan. Pecah kayak, bahaya. oh this is the end of the world. Iya dong. Ya sama ya, oke Sebenarnya baik. bahaya. Jadi tersumbat selama pembuluh darahnya tersumbat itu ada sel-sel otak yang tidak teraliri nutrisi, oksigen segala macam, dan mengalami kerusakan baik permanen atau temporer kayak gitu. Jadi itu yang harus diatasi sementara. Nah, berikutnya adalah dampaknya setelah dia kena stroke itu apa yang dialami. Misalnya sel-sel otaknya yang mempengaruhi motorik terpengaruh, akhirnya lumpuh kayak gitu. Misalnya seperti yang dialami narasumber kita tadi. Nah, yang dia lakukan adalah menjalani fisioterapi. Jadi Fisioterapi. ya fisioterapi. Ya, terapi bagian mana Kayak yang mau belajar jalan lagi kayak gitu, belajar belajar apa? dari awal gitu. Itu Karena kena cover BPJS nggak mas? Nah, penting tuh. di cover. Di Oh, cover. ya? Jadi tergantung sih kalau emergency waktu kena serangan udah pasti di cover. Tapi kalau misalnya pas fisioterapi terus pemeriksaan yang lain gitu biasanya ada kamu butuh cepat atau enggak. Kalau misalnya enggak butuh cepat ya melewati tahapan-tahapan akan di cover. Tapi kalau misalnya kamu butuh langsung ditangani, setiap kali datang langsung di servis kayak gitu misalnya, ya itu berarti kan treatmentnya beda, mungkin itu tidak di cover kayak gitu. Sama pilihan obat. Jadi pilihan obat kan kalau misalnya kita mau di cover BPJS ada formulariumnya, obat-obatnya ditentukan brand ini atau yang generik kayak gitu. Tapi aku cocoknya sama brand ini misalnya, dan itu mahal banget gitu. Ya nggak apa-apa, tapi nggak di cover kayak gitu sih. Ya gitu aja sih. Jadi kayak case by case ya. Maksudnya kalau urgent kena serangan ya di cover. Tapi kayak buat rawat jalan atau fisioterapi, kayak gitu tuh juga mahal loh, rawat jalan bolak-balik, Iya. bolak-balik Makanya, tapi- fisioterapi. Misalnya sekali fisioterapi 200, tapi tiap minggu lo harus kayak gitu Hey. terus, lumayan banget. Itu di cover ya. Tergantung cover. juga mau jalur mau- cepat atau jalur lama Dan gitu kan. frekuensinya kan kadang-kadang ada kuotanya kan misalnya kalau dengan BPJS ada harus sesuai guideline misalnya seminggu berapa kali kayak gitu. Tapi kalau aku butuhnya lebih sering dong biar cepet kayak gitu, ya berarti nggak di cover kayak gitu tuh lah. Lebih sering kalau sekali 100.000 aja. Aku mau private di rumah aja sehari, kayak gitu. Ya. seminggu 3 kali 300.000, 300 kali 4 lumayan juga. Tapi 1,2. ternyata bisa sembuh kok itu untuk melawan stroke itu. Gimana tuh? Sudah ada buktinya yang kemarin ikut Jakarta International Marathon. Itu ada mantan pengidap stroke yang akhirnya berhasil menyelesaikan half marathon ketika Gila. Itu tadi yang kita bahas si Alpha itu. Alpha. kebetulan 46 tahun umurnya. Harusnya Ya. itu kayak recovery-nya lebih sulit gak sih mas kalau usianya udah Sulit. semakin biasanya sulit. Cuman ya faktor motivasi dari dirinya sendiri, terus kemudian support sistemnya juga oke kayak gitu, ya tidak menutup kemungkinan akan lebih cepat kayak gitu sih. itu faktor motivasi dan support system tuh kayak gimana? Boleh dielaborasi nggak? Yang seperti apa kondisinya sehingga orang tuh bisa mencapai fase bahwa ini bisa sembuh lebih cepat gitu misalnya? Orang kalau udah kena stroke itu kadang-kadang frustrasi loh. Maksudnya yang Mentalnya tadinya yang bisa, ya mentalnya pertama gitu kali kena kena. gitu. Untuk kemudian bisa balik itu kan harus benar-benar sabar gitu kan. Hmm. Yang dampingin juga harus sabar karena mungkin nggak bisa ngapa-ngapain kayak gitu. Benar-benar sabar. Nah ada fase orang itu udah aku nggak mungkin sembuh kayak gitu. Terus kemudian obatnya udah nggak rutin lagi. Terus fisioterapi juga males, beberapa kali datang gini-gini aja akhirnya nggak sembuh kayak gitu. Kayak gitu sih. Nah kalau misalnya motivasinya kuat ya dijalanin, pasti dijalanin gitu. Gue harus sembuh gitu kan. Di lingkungan yang sangat suportif, yang sangat saling mencintai. Kadang mungkin kalau orang yang sebatang kara kayak merasa banyak rejection gitu, kayak udahlah capek dunia gitu kan. cuma gua sendiri gitu ya di dunia ini gitu ya. Ujung-ujungnya lewat juga kayak gitu. Dan itu kan biasanya berulang ya. Maksudnya orang kalau udah kena stroke itu seringnya ya akan ada serangan kedua, serangan ketiga yang kita nggak tahu kapan gitu. Karena faktor risikonya biasanya tetap ada. Taruhlah kemarin kena serangan stroke itu karena ada pembuluh darah yang tersumbat bagian sini. Kita nggak pernah tahu di sebagian sini mungkin ada yang berisiko tersumbat lagi kayak gitu. Jadi harus sistem perpipaan gitu kan.
yang tersumbat tadinya di dapur dibenerin, tahu-tahu di kamar mandi, tahu-tahu di dekat mesin cuci kayak gitu. Kan jadi sistemik. Habis ini kita lari yuk. harus benar-benar siap bahwa sewaktu Ayo. ini akan muncul lagi kayak gitu. Oke. Yang terjadi sih seperti itu. Ya beruntung buat Alfa yang punya support system dan juga kondisi yang memang ngedukung ya proses pemulihannya. Kalau misalnya di luar dari itu agak sulit juga ya untuk bisa melakukan hal yang sama dengan seorang Alfa ini. Karena dia cukup cepat loh nih recovery-nya dari yang 41 tahun waktu pandemi. Dia sudah mulai frustasi dan segala macam. 2025 half marathon ikutnya. Bener. Iya benar-benar harus sabar dan punya motivasi kuat sih. Bener. Makanya choose your surrounding. Makanya kalau usianya muda itu kan untuk menjaga motivasi mungkin masih gede karena ya aku harus bisa nanggung anak-anakku misalnya segala macam kayak gitu. Tapi kalau misalnya udah lansia atau kayak gitu, ntar juga lewat juga kayak gitu terus akhirnya nggak bersemangat gitu-gitu. Iya sih paham sih. Kadang-kadang gue inget banget almarhum nenek gue. Ma happy birthday ya. Aduh panjang umur sehat selalu. Ya nenek gue saat itu mungkin udah 85 lebih lah. Cuman udah gak ada kakek kan. Udahlah gak usah panjang umur. Udah capek. Engkong udah gak ada. Temen-temen juga udah pada meninggal. Ya maksudnya udah umur 85, 88 kan. Ya udah capek. Kehilangan motivasi untuk hidup lebih lama gitu ya. Padahal ya hidup kan harus terus diperjuangkan selagi masih nafas berhembus. Benar. Luar biasa. Begitu. Itu jadi kontemplasi. Abis ini kita lari bareng ya. Profesor Uyung. Habis itu makan burger tapi. Ya udah aku hari ini udah. Udah makan burger? Bukan. Oh udah lari. Udah sombong dia. Aku hari ini belum. Saya larinya dari Tanjung Duren sampai mana sih? Dekat rumahku dong. Mas Uyung pelari. Anak Tandur nih Cie. Enggak ngirit biar gak usah ongkos. Tapi jadi sehat loh. Iya Deket memang loh, kadang-kadang pelari. motivasi itu harus diupayakan gitu juga ya, nggak datang sendirinya. Terus Mas kalau misalnya kita ada gejala-gejala nih misalnya kayak tadi yang disebutkan Mas Uyung, pertolongan pertamanya apa? Pertolongan pertamanya adalah mencari pertolongan. Mencari pertolongan. Obviously. Simple, Obviously. jelas. Yang pasti kita tidak menunda itu tadi Periksa. tidak menunda mencari pertolongan. Jadi kadang-kadang kan tertundanya karena Emang ada yang berusaha untuk kayak ini nggak apa-apa nih gitu. banyak nggak mau ngerepotin misalnya. Aduh istriku kayaknya sibuk banget, aku mendingan udah ditahan-tahan deh, besok paling juga pulih kayak gitu misalnya gitu. Atau misalnya jangan ke rumah sakit nanti bakalan divonis gini. Coba ini aja pakai tusuk jarum gitu misalnya. Kan ada juga kan yang bilang kalau stroke itu ditusuk ujung jarinya pakai jarum. Biar logikanya kan maksudnya tekanan darahnya kan tinggi. Ditusuk biar berkurang, tekanannya turun kayak gitu. Ya enggak sesimpel itu juga kan. Belum tentu karena tekanannya tinggi. Kalau udah terlanjur pecah di sini kan mau ditusuk berapa kali juga sama aja. Di sini udah terlanjur banjir darah kan. Gitu. Ini katanya olahraga penguatan otot seperti nge-gym, yoga atau pilates itu katanya bisa membantu tuh untuk terhindar dari stroke. Ya semua olahraga sih maksudnya apapun upayanya untuk mengurangi lemak dalam darah segala macam kayak gitu tuh kan mengurangi risiko stroke. Oke, intinya bergerak. Lo mau olahraga apapun, mau berenang, main catur termasuk dong. Kan olahraga. Tapi itu tidak menambah massa otot. Oh iya. Tapi menstimulasi otak sih somehow. Menstimulasi otaknya untuk regenerasi. E-sport gimana? Karena kan termasuk olahraga juga. Kalau e-sport gimana? E-sport Ya juga olahraga aja. juga. Iya. Orang kalau dilarang-larang stres ya stroke juga pada akhirnya. Ya udah gitu. intinya Jangan yang stres. penting bergerak, Dan jangan bergerak. stres. Yang penting habis e-sport kamu e-sport yang lain gitu. Nah, langsung semangat loh. Tapi Dengan makin- gini besok gue langsung mau olahraga, Tuh. pagi sepeda, sore berenang, gas. Habis itu taunya keseringan olahraga nggak ada breaknya jadinya kena liver coy. Jangan dong amit-amit banget ya. Ya di tengah dunia yang serba sulit ini ya, tantangan ekonomi, tantangan ada yang namanya perang dan akhirnya menimbulkan banyak sekali dampak kemana-mana sampai ke kita sendiri. Penting sekali untuk kita juga aware sama diri kita sendiri gitu. Jadi nggak antipati gitu sama diri sendiri. Itu namanya self love ya. Self love, Self-love itu self-care. bisa ya olahraga, jalan-jalan. Jalan-jalan Ke bener. Jogja kemarin self love tuh. Menyenangkan Menyenangkan, pikiran.
memberikan reward tapi Benar. jangan kebablasan gitu ya Detikers ya. Kebablasan. Kenapa gue jadi ngeliatnya ke situ ya, karena tanaman itu sih Ah, menarik perhatian gue. Kalau gue mau ngomong nengok sini. Ya udah kalau gitu terima kasih banyak Mas Uyung untuk sesi konsultasinya kali ini. Konsultasi. Bisa Kita- dicek tensinya. Kita mau cek ini dulu gula darah sama kolesterol dan lain-lain ya. Asam urat. Detikers. Asam urat. Itu penting untuk selalu dicek skala berkala ya, karena kadang-kadang itu di situ sumber ininya ya. Orang cikal kurus juga bakalnya bukan ya. berarti sehat kan. Ada istilahnya skinny fat kan. Jadi apa namanya, orangnya kelihatan kurus tapi lemaknya banyak gitu kan. Tinggi, Oh. iya. Mm-mm. Kolesterol Begitu tinggi. juga sebaliknya. Jadi ada yang orang kelihatannya gempal banget tapi otot semua kayak gitu. Yang Iya. yang kurus belum tentu lebih sehat daripada yang kayak gitu gitu. Mm-mm. Tuh Detikers yang Ini ngerasa kurang dirinya fit, jangan sombong dulu. Ada yang Kurus namanya nggak boleh. slim fat. Kurus tapi kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi, ya enggak lebih sehat juga. Pantesan leher gue pegel. Kenapa? Tadi pagi. Kemarin sempat makan hari Minggu siang makan all you can eat. Ah, Sore-sore kok leher nari. ternyata umur does real matter ya, Kita Detikers tunggu ya. versi Anda. Aduh, nggak usah deh ya. Pokoknya kita jaga kesehatan kita, Detikers. Stay healthy. Dan juga kata Evelyn tadi, pokoknya gerak terus ya. Gerak Jangan terus. mau diam Diam di tempat. di tempat cukup Pokoknya- waktu yang lama. Pokoknya stay healthy.